Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kita lanjut interpretasi kita terhadap 6 poin di Dow Theory ya. Kali ini kita mau bahas market has 3 movements sama primary move has 3 stages. Kita mulai dari market has 3 movements. Jadi di market itu pergerakannya ada 3 ya, dari yang paling besar sampai yang kecil. Pergerakan besarnya, tren besarnya itu kita sebut sebagai primary trend atau primary movement gitu ya. Jadi pergerakan besar, tapi di dalam sebuah pergerakan besar pasti akan ada koreksi-koreksinya ya. Dan itulah yang kita sebut sebagai reaksi secondary gitu ya. Secondary reaction yang warna merah ini. Dan tentunya dari pergerakan itu akan ada pergerakan kecil-kecil yang minor, itu adalah pergerakan ketiganya minor fluctuation ya, gerak naik turun kecil-kecil aja, minor gitu. Jadi kalau analoginya Dow itu seperti, kalau primary itu seperti pasang surut laut gitu ya. Tapi kalau secondary itu seperti ombak. Sedangkan kalau minor fluctuation ini seperti riak-riak air ya. Gitu. Oke, secara umumnya, jadi ini statistik, acuannya ini berdasarkan studinya Hamilton gitu. Kalau yang primary itu, tren besar itu, bentuknya itu ya tren ya, bullish atau bearish gitu. Durasinya itu bisa bulanan sampai tahunan. Kalau yang secondary, sifatnya itu cuman koreksi. Oke, koreksi 3 minggu sampai bulanan. Dan terakhir kalau minor itu fluktuasi saja harian, tapi fluktuasi itu bahkan bisa sampai 2 minggu ya. Jadi ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan yang saklek ya. Bahkan dari Hamilton sendiri ada kasih warning, sebenarnya durasi yang dia tulis di sini ini cuman rata-rata aja gitu. Jadi jangan sampai teman-teman manfaatkan tabel itu untuk forecasting gitu. Oh, tren itu ya bulanan sampai tahunan gitu. Nggak selalu seperti itu gitu ya. Semua kembali ke supply demand, pergerakan harga. Yang penting nanti kita akan belajar bagaimana menentukan apakah ini pergerakan yang primary, secondary, atau minor gitu ya. Tentunya itu akan perlu banyak latihan, tapi ingat teman-teman, jangan pakai tabel ini sebagai acuan ya. Itu cuma rata-rata. Oke, di sisi lain, untuk pergerakan secondary ya, Hamilton ini ada studi khusus gitu. Studi khususnya itu dia bilang, the movement generally retrace from 33 sampai 66% of the primary gitu. Jadi, koreksi secondary itu biasa sebesar 33 sampai 66% dari pergerakan primary-nya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, teman-teman boleh lihat gambar ini. Awalnya itu, marketnya itu trending. Tapi ingat ya, dalam sebuah primary trend pasti harus ada koreksi. Nah, koreksi itu kita sebutnya sebagai retracement ya, retrace gitu. Turun dulu, baru nanti lanjut naik gitu. Nah, studinya Hamilton itu, di zaman itu, retracement itu typically 33 sampai 66% dari yang warna hijau. Gitu ya. Jadi kalau dikasih gambaran, ketika kita ada suatu pergerakan tren yang warna hijau ini, kita pecah 3. Oke. Kita pecah 3, 0, 33%, 66%, dan 100% ya. Pecah 3 sama rata, maka retracement-nya itu biasanya masuk ke area tengah-tengah itu. 33 sampai 66%. Lebih spesifik lagi, Hamilton itu dia ada sebut bahwa seringkali dia itu menuju 50% ya. Pas di tengah-tengah 50% atau enggak ya bisa lewat gitu sampai ke 66% gitu. Jadi yang saya warnai kuning itu adalah area biasanya retracement itu turun sampai sana gitu. Cuman tetap secara statistik overall-nya 33 sampai 66% gitu ya. Seringkali 50% gitu. Ini sebenarnya statistiknya nggak ada namanya ya, tapi saya kadang nyebutnya Dow trisection, jadi trisection ya, dipecah 3, atau lebih enak lagi kita sebutnya Hamilton retracement gitu. Kenapa saya kasih nama seperti ini? Karena konsep retracement ini nggak cuman Hamilton yang sudah teliti gitu ya. Nanti ke depannya sebenarnya ada
teknik-teknik statistik retracement lainnya, cuman tentunya kita bahas di lain waktu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, Fibonacci retracement gitu. Tapi ada lagi ya, retracement lainnya yang akan kita pelajari. Oke, kita coba lihat ya, di grafik itu tentang Hamilton retracement ini seperti apa. Apakah masih bisa bekerja gitu di zaman sekarang? Apakah di saham Indonesia itu bisa kita pakai? Coba kita lihat. Sekarang kita ada di chart. Jadi kalau kita lihat, ini saya ambil contoh yang uptrend gitu ya. Tapi tentunya ya itu bisa dipakai di uptrend maupun downtrend ya. Karena kan intinya retracement itu nggak cuma naik lalu turun gitu ya. Jadi naik, retrace gitu. Cuman ketika downtrend pun bearish, yaitu retracement juga ya. Turun, retrace gitu. Jadi retrace itu ya koreksi ya, nggak harus turun. Tapi ketika downtrend ya retracement itu naik gitu. Dan di sini pergerakannya ada uptrend, jadi dia naik, koreksi dulu, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, dan naik lagi, koreksi. Tapi kali ini dia jebol bawah gitu ya. Artinya dia sudah tidak uptrend lagi, tapi malah downtrend, turun sampai sini, koreksi, turun, dan seterusnya deh ya. Dan seterusnya. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai di bagian sini. Yang ketiga ini, ada pilihan yang namanya Fibonacci retracement ini. Tapi persennya teman-teman bisa ganti gitu ya. Dan kebetulan saya udah ganti, jadi persenannya itu 33% sampai 66% ya. Hamilton retracement gitu. Mari kita lihat. Jadi kita tariknya itu, shortcut-nya itu ya, teman-teman bisa pakai shortcut juga kalau mau. Ini, kalau di MacBook seperti ini, tapi kalau di Windows kalau nggak salah Ctrl F gitu. Jadi, kita mulai dari awalnya misalkan sini, dia naiknya sampai sini nih. Maka, menurut Hamilton retracement ya, statistiknya itu biasa di 33 sampai 66%. Dan itulah yang kebetulan terjadi ya di, ini contohnya apa ini, PTBA ternyata. Jadi naik, ketika koreksi, 33 sampai 66%. Dari pergerakan tren ini ya. Jadi bukan artinya minus 33%, enggak gitu ya. Minusnya ini ya, nggak tahu ini minus berapa ini. Coba kita lihat. Oh, minusnya kebetulan juga 30-an% gitu. Tapi nggak selalu maksudnya persen minusnya ya. Tapi persentase terhadap trennya ini. Dan koreksi, setelah itu akhirnya dia naik lagi. Coba kita lihat retracement-nya berapa persen. Jadi naik sampai sini. Kemudian turun. Turunnya ternyata sentuh apa? Sentuh 50% gitu ya. Jadi memang kalau menurut Hamilton, seringkali dia itu menuju tengah-tengah ya, 50% gitu. Kadang lebih. Jadi statistiknya sih 33 sampai 66%. Setelah itu dia naik. Oke, kita lihat lagi. Di sini masih lanjut uptrend dia. Jadi kita bisa tarik lagi dari bawah sini sampai atas sini. Retracement-nya berapa? 33% gitu ya. 30-an% udah naik lagi. Sampai akhirnya ini retracement-nya pun kayaknya 30-an% lagi gitu ya. Coba kita lihat dari sini sampai sini. Tek 30-an%. Cuman kali ini naik tidak membuat higher high lagi ya. Gagal buat higher high dan akhirnya jebol bawah gitu. Otomatis ini kita sudah di downtrend. Downtrend pun hal yang sama gitu ya. Jadi ketika ini turun, koreksi naiknya berapa jauh gitu ya. Retracement-nya 33 sampai 66% tuh ya. Turun, naik sampai 33 sampai 60%, turun lagi. Gitu. Ini juga hal yang sama, turun, naiknya 33 sampai 66%, turun lagi, tapi turunnya gagal buat lower low, udah turun aja naik lagi sampai nge-break, berarti ini udah uptrend gitu. Ketika uptrend kita balik lagi arahnya dan seterusnya gitu.
Gimana kalau di IHSG ya, supaya lebih general gitu, semua saham gitu, secara umum. Kita coba aja gitu ya. Jadi ini naik, ketika koreksi, 33 sampai 66% naik lagi gitu. Naiknya ini sampai sini 33 sampai 66% naik gitu ya. Jadi inilah statistik Hamilton retracement tadi gitu ya. Bagaimana dengan yang ini nih? Dari bawah sini sampai atas sini masuk 33-66% naik dan tidak break high kan ya. Jadi ini dan tidak break low juga, ini namanya ranging ya atau sideways gitu. Tapi sideways-nya juga ketahan di area 33 sampai 66% gitu sampai akhirnya naik lagi gitu. Kalau misalkan ini kita estimasi bakal ini kan udah koreksi ya. Koreksinya bisa sampai mana nih? Sampai mana gitu ya. Dari sini sampai sini. Nah, 33%-nya ada di 6.300-an gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi kalau ini IHSG koreksi sampai ke area sini nih, baru lanjut bullish-nya gitu. Kecuali kalau dia naik, gagal buat high, sampai akhirnya break low, udah itu udah downtrend ya, kita balik arahnya gitu. Oke, jadi kurang lebih itu yang dimaksud secondary reaction dan statistiknya ya, menggunakan Hamilton retracement gitu. Kita lanjut ke bagaimana dengan pergerakan minor ya. Oke, kalau untuk minor fluctuation, jadi ada catatan dari Hamilton. Dia bilang sih, it has no forecasting value. Nggak ada manfaat untuk forecasting kalau pergerakan minor itu gitu. Tentunya itu untuk investor jangka panjang gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pergerakan kecil-kecil itu bisa dimanipulasi sampai batas-batas tertentu gitu ya. Berbeda dengan secondary dan primary yang nggak bakal semudah itu untuk dimanipulasi gitu ya. Nggak bakal semudah itu untuk dimanipulasi. Oleh sebab itu, kalau menurut Hamilton ya, menurut Hamilton, walaupun tidak ada forecasting value untuk investor jangka panjang, menurut dia sih itu tetap sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Pergerakan harian bukan berarti harus kita abaikan hanya gara-gara nggak ada forecasting value-nya gitu. Cuman dia analogikannya seperti puzzle gitu. Puzzle itu supaya gambarnya terlihat semua, ya masing-masing piece dari puzzle-nya itu harus lengkap gitu. Kalau ada yang kurang ya nggak bisa terbentuk sebuah gambar besarnya. Sebaliknya, kalau kita cuma punya satu piece dari puzzle itu, maka kita nggak bisa melihat gambaran besarnya. Oleh sebab itu, saran dia adalah ketika kita mau melihat pergerakan harian, pergerakan minor, jangan lupa kombinasikan dengan konteks big picture-nya. Jadi kalau misalkan kita melihat minornya, jangan lupa lihat secondary-nya. Jangan lupa lihat primary-nya gitu. Apakah kita lagi koreksi, kita lagi bullish atau bearish gitu. Itu perlu diperhatikan, baru kita mulai trading di pergerakan minornya. Itu kalau menurut Hamilton gitu ya. Oke. Jadi itu saja terkait pergerakan harga ya menurut Dow Theory. Primary, secondary, dan minor. Kemudian kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Tapi ini fokus ke primary ya, pergerakan besar gitu. Primary move has 3 stages. Jadi pergerakan besar itu akan bisa dipecah menjadi 3 tahap gitu ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini gitu. Contoh kalau kita lagi ngomongin bullish ya, maka itu bisa dipecah jadi fase pertama namanya fase akumulasi. Fase kedua, fase participation, harganya naik gitu. Publik mulai ikutan beli gitu. Fase ketiga udah mulai di ujung dari kenaikan harga ya, namanya adalah excess atau berlebihan, udah kelewatan gitu. Baru akhirnya mulai dijual-jual barangnya fase distribusi. Ini udah masuk ke fase bearish ya. Fase distribusi, participation juga, semua pada jualan. Dan di ujung dari jualan itu kita sebut sebagai fase panic selling ya. Panic selling. Jadi itu dipecah menjadi 3 stages ya. Accumulation, participation, excess.
Dan sebaliknya juga sama, distribution, participation, panic selling. Gitu. Ini, konsep seperti ini, teman-teman asal tahu saja dulu, karena sebenarnya dari Dow Theory pun nggak bahas sampai technical-nya seperti apa gitu ya. Jadi, dia cuma bahas lebih ke kayak fenomena-fenomena yang terjadi di masing fase-fase ini, psikologinya seperti apa gitu. Kalau kita mau ngomongin teknisnya lebih dalam ya, terkait fase-fase tadi, itulah yang nanti teman-teman bakal pelajari di analisa transaksi atau bandarmologi gitu ya. Dan lebih powerful lagi, ada juga yang namanya Wyckoff Method gitu ya. Wyckoff Method untuk mempelajari tentang fase-fase seperti itu. Oke, ngomong-ngomong analisa transaksi hanya di Bursa Indonesia gitu ya. Kalau Wyckoff Method bisa lebih general gitu. Makanya lumayan powerful jadinya. Oke. Sedikit aja terkait fase-fase tadi. Misalkan ya, kalau yang participation itu, menurut Hamilton itu dia bilang, ini adalah fase di mana paling mudah untuk earn money gitu ya. Paling mudah untuk dapat profit lah. Dan kebanyakan trader-trader ini bentuknya adalah trend follower gitu. Jadi selama lagi bullish-bullishnya ya semua lagi nyari yang bullish gitu ya. Daripada melawan trend gitu. Kalau lagi ranging, mungkin bakal ada yang mencari trading ranging, ada yang trading counter trend gitu. Tapi kalau marketnya lagi bullish, ya ini adalah fase untuk paling mudah dapat uang gitu ya. Jadi trend following saja. Di sisi lain, kalau fase excess ya, ujung dari bullishnya itu, sebenarnya ada ini ya, Wall Street axiom gitu. Jadi kurang lebih pepatahnya seperti ini. When the taxi cab driver begin to over tips, the top cannot be far off gitu. Jadi ketika supir taksi sudah mulai kasih tips-tips tentang saham, maka hati-hati, puncaknya udah nggak jauh ya. Bentar lagi itu udah puncak dari bullishnya gitu. Bukan maksudnya mengejek supir taksi nggak paham trading atau saham gitu ya. Teman-teman paham lah maksudnya dari axiom ini gitu ya. Teman-teman paham lah. Bukan maksudnya mengejek, tapi dalam konteks artinya adalah kalau teman-teman melihat sekitar itu yang gak pernah trading saham tapi mulai ngomongin tentang saham, mulai bahkan sharing-sharing tips saham gitu, ya hati-hati aja gitu. Bisa jadi ya bullishnya sudah mau berakhir gitu ya. Kita sudah di fase excess. Smart money itu sudah mulai distribusikan barangnya, jual-jualan. Gitu. Oke, jadi ya lebih ke filosofis seperti ini aja, karena teknikalnya nanti akan kita bahas lebih teknisnya di bandarmologi. Dan kalau Wyckoff Method, saya nggak akan bahas ya untuk seri trading pemula. Ini kan seri trading pemula gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas. Oke, saya rasa sudah cukup untuk 2 poin interpretasi kita di Dow Theory. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup Belajar Saham Plus. Tag saya atau tag Pak Frans boleh. Untuk join-nya bisa lewat link ini, t.me/Wiguna-invite group gitu ya. Atau teman-teman boleh follow, kalau nggak mau join grupnya, follow channelnya saja di kanan bawah sana, supaya informasinya lebih to the point gitu ya. Atau Instagram Wiguna Investment ada di kiri bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Ingat teman-teman, trade responsibly.